yang masih berdiri di lantai 2 ya. Tolong panitia, petugas Tapa Suci Hizbul Waton agar mengarahkan jemaah kita di lantai 2. Lantai 2 boleh melalui tangga bagian depan maupun tangga bagian belakang. Silakan. Waktu kita masih kurang 25 menit. Jadi yang baru sampai segera mengambil posisi karena kondisi dalam sudah penuh, dan yang masih berdiri di pintu sudah dapat mengambil posisi di lantai 2, insya Allah sama dengan lantai 1. Di atas juga sound kita lengkap, LCD menampilkan kegiatan di lantai 1 sama. Ibu-ibu yang di belakang memang perlu dan mengambil posisi di bagian lantai 2 melalui tangga-tangga yang juga telah disiapkan oleh panitia, walaupun bentuknya masih darurat. Hati-hati, bagian belakang juga sama, tangga melalui bagian belakang juga dapat dilalui itu, sehingga tidak menghambat kita untuk melaksanakan sholat id pada waktu pukul 7:15. Diarahkan panitia Tapa Suci Hizbul Waton, kawan-kawan, untuk mengarahkan jamaah. Baik, makasih Pak Gatot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah sekalian, di bagian dalam beberapa saf masih ada yang longgar-longgar ini safnya. Oleh karena itu dapat dipenuhi saf-saf yang di dalam ini untuk dirapatkan. Yang sudah ada mohon untuk merapatkan dulu tempat duduknya sesuai dengan ukuran saf, sehingga yang masih di luar dapat mengambil posisi. Begitu, silakan Bapak sekalian, ibu-ibu jemaah yang sudah duduk bentuk saf, agar dapat disesuaikan, diatur lagi rapat safnya, agar jemaah yang masih banyak di luar ini dapat mendapat saf ya, gitu. Silakan yang di dalam agar duduk rapat, gitu. Ibu-ibu pun demikian, jemaah ibu-ibu silakan, masih ada kosong ini 1, 2 masih bisa sini, boleh masuk yang masih di pintu, silakan Bapak. Ya silakan, masih kosong, waktu kita masih 20 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, di sayap kanan juga masih kosong, sayap kanan masih kosong. Lantai 2 sangat luas, ya. Lantai 2 sangat luas, dan silakan lantai 2 di sayap kanan juga masih kosong. Silakan. Mohon bapak-bapak jemaah yang berdiri di pintu silakan mengambil posisi, boleh di sayap kanan, boleh di lantai 2. Insya Allah luar biasa di atasnya. Silakan. Ya, di sayap kanan masih kosong, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu
akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pak Gatot dan Hizbul Waton agar diarahkan di lantai 2. Ibu-ibu yang baru datang, bapak juga jemaah, silakan. Jemaah sekalian yang kami muliakan, Masjid Muhajirin Muhammadiyah saat ini dalam proses pembangunan. Sebagaimana khalayak melihatnya, bahwa kita saat ini dalam proses penyelesaian masjid ini, dan insya Allah sebuah masjid merupakan sentral dakwah di tengah kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Bangka Belitung. Masjid ini ditargetkan sampai selesai adalah kita menggunakan lift sampai lantai 3, kemudian ruang kantor, dan dipersiapkan untuk sebuah tempat yang mewakili representasi umat Islam. Alhamdulillah kita baru berusaha saat ini kurang lebih 60%, Pak War ya, Pak Rektor. Oleh karena itu uluran tangan potensi kita semuanya untuk dapat menyelesaikan masjid ini sesuai dengan rencana di Muhammadiyah. Kami yakin pada waktunya dapat selesai dan akan kita manfaatkan maksimal sebagai center dakwah di kota Pangkal Pinang dan Bangka Belitung secara umum. Sekali lagi kepada jemaah yang masih berdiri di luar dan baru berdatangan, saya lihat langsung mengambil posisi di lantai 2 karena kelihatan di dalam ini sudah sesuai dengan soft, duduknya sudah sesuai. Dan untuk diketahui bahwa yang akan menjadi khatib pada pagi hari ini adalah Bapak Insinyur Fadilah Sobri, Sarjana Teknik Magister Engineering, Rektor Muhammadiyah Bangka Belitung, Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Insyaallah kita akan melaksanakan salat pada pukul 7.15. Waktu kita masih ada 15 menit. Silakan jemaah yang baru datang segera mempersiapkan diri dan memanggil saf-saf di lantai 2. Silakan Pak Prof Mustamir Rahman baru sampai, silakan langsung lantai 2. Mudah-mudahan. Silakan Pak, Bapak bisa di sini lantai 1. Pak Gatot dapat diarahkan Pak Prof. Oh iya, beliau mengambil posisi lantai 2. Ya, insya Allah tidak terlalu tinggi lah ya. Oleh karena itu jangan ragu-ragu. Insya Allah Allah membuat kita kekuatan untuk sampai lantai 2, lantai 3. Nanti pada akhirnya ibu-ibu di lantai 3. Tapi ibu-ibu naik lift ya gitu, tidak naik tangga-tangga. Jemaah sekalian, saya kira ini informasi yang dapat kami sampaikan kepada khalayak jemaah, para donatur. Kami ucapkan terima kasih bahwa selama ini telah terbentuk demikian, tapi belum selesai. Oleh karena itu segala bentuk kekuatan, bantuan, perhatian dalam kerangka penyelesaian Masjid Muhajirin Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang. Dan untuk diketahui bahwa di Bangka Belitung pada hari ini seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah menyelenggarakan salat Id di masing-masing daerahnya. Sesuai dengan laporan dari daerah-daerah, seluruhnya melaksanakan salat Id di tempat di daerah masing-masing. Kita pun di sini akan melaksanakan salat Id pada hari ini
Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala kekurangan, dosa, kesalahan kita semuanya, dan Allah memberikan kita kekuatan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih informasi dari kami. Mari kita persiapkan, masih ada waktu 14 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah sekalian silakan berdiri dan kemudian kita mengatur saf agar saf ini rapi. Luruskan safnya rapat. Penuhi saf-saf paling depan, bagian depan dan seterusnya. Yang di lantai 2 juga sama, menyesuaikan. Lantai 1 yang belakang maju untuk merapatkan, luruskan saf. Kemudian lantai 2 dapat informasi bahwa di atas juga penuh. Oleh karena itu dirapatkan safnya sesuai dengan saf-saf yang telah kita biasakan dalam sholat keseharian kita. Lantai 2 mohon memposisikan dan mengatur saf juga dengan rapi dan rapat. Yang di luar baru datang dapat menyesuaikan di lantai 2. Jemaah sekalian, kita salat Idul Adha 2 rakaat. Kemudian rakaat pertama kita setelah takbiratul ihram, kemudian disunahkan ditambah dengan 7 kali takbir. Kemudian pada rakaat kedua bangun dari sujud dan ditambah 5 kali takbir. Demikian, terima kasih. Jemaah ibu-ibu sudah siap? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا
أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Sebelum kami menyampaikan khutbah, mohon jamaah dapat untuk menyiapkan infak dan sedekah yang terbaik untuk masjid kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana subul salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Alhamdulillahillazi ja'ala lana indal fitr wa adha ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa man yunkiruhu faqad dalla dalalan ba'ida wa sallallahu ala habibina
Mustafa Muhammadin Nabiyil Huda allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabi karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada makhluk termulia di semesta ini, Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini takbir, tahlil dan tahmid berkumandang sejak maghrib kemarin hingga 3 hari ke depan, sebagai pertanda kesyukuran kita masih diberikannya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diizinkannya kita merayakan hari raya mulia Idul Adha 1443 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita wajib bersyukur bahwa tahun ini jamaah haji dari Indonesia bisa diberangkatkan meskipun dalam jumlah yang masih terbatas. Dampak pandemi 2 tahun berlalu masih menjadi kekhawatiran bagi penyelenggara haji. Namun kita harus optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang selalu berusaha istiqomah, berpegang teguh di jalannya. Walaupun Idul Adha untuk tahun ini terjadi perbedaan hari, kita berharap hal ini tidak untuk diperselisihkan. Justru perbedaan ini melatih kita untuk saling menghargai dan menghormati dalam berkeyakinan sesama umat muslim. Kedewasaan kita dalam mensikapi perbedaan akan membawa kenyamanan dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Keyakinan dalam berprinsip yang dilandasi pengetahuan terhadap prinsip agama akan berbuah ketenangan dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, hari raya Idul Adha disebut juga hari raya kurban, karena kita pada hari ini diperintahkan untuk mendirikan salat dan berkurban sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Al-Kautsar 1-3. Saudaraku rahimakumullah, secara bahasa kata kurban berasal dari bahasa Arab qaraba yuqarribu kurbanan qaribun, yang berarti dekat dan atau mendekatkan. Para ulama mengartikannya sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya kurban hanya ditujukan kepada Allah semata, takwa kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sesekali tidaklah mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj 37. Selain itu, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki fungsi untuk mendekatkan diri kepada sesama. Inilah disebut dengan fungsi sosial. Sejatinya berkurban memiliki pesan moral, yakni mendekatkan diri kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Karena dalam kurban
terselip semangat untuk berbagi kepada orang lain agar rezeki yang kita miliki semakin terberkahi. Dalam pengertian yang lain, kurban adalah kepasrahan hati untuk bukan saja rela berbagi sesama, bukan saja rela berbagi kelebihan rezeki, tetapi lebih dari itu, kurban adalah keikhlasan untuk sesamanya. Karena tidak peduli seberapa kaya atau tingginya pangkat yang disandang oleh si pemberi kurban, mereka memakan daging yang sama dengan yang ia bagikan kepada orang-orang lain. Hal ini merupakan pertanda bahwa berkurban adalah berbagi, sama-sama menikmati dan mensyukuri. Inilah yang disebut dengan semangat al-ma'un, semangat untuk saling membantu, berbagi dan memberi dengan barang-barang yang terbaik. Arti asal dari al-ma'un adalah manfaat dari segala sesuatu. Dalam bahasa Arab digunakan dengan pengertian air hujan dan awan. Bila dihubungkan, maka al-ma'un merupakan sumber daya yang bermanfaat. Al-ma'un merupakan tolong-menolong atau kerjasama dengan harta atau mal dan jasa atau manfaat. Dan sebagaimana pesan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un bahwasannya nilai sholat seseorang sangatlah tercermin dalam perilaku sosial pribadi orang tersebut. Bahkan dikatakan celakalah ibadah sholat orang-orang yang sholat jika orang tersebut tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai sholatnya dengan kemampuan untuk berbagi, tolong menolong dengan barang-barang yang berguna. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Karena tidaklah berlebihan kiranya jika kita menempatkan ajaran utama yang terletak pada kurban adalah tentang kesederhanaan dan kemampuan untuk saling menolong dengan sesama atau al-ma'un. Seseorang yang melaksanakan kurban tidak serta-merta menjadi orang yang lebih mulia di mata sesama, karena justru dengan berkurban kita sedang memposisikan diri setara dengan orang lain. Kita berbagi dan menikmati rezeki itu secara bersama-sama. Karena itu tidaklah tepat kiranya jika menggunakan kurban sebagai momen untuk meninggikan kesombongan, pencitraan dan sebagainya. Semangat kesederhanaan seperti yang tertuang dalam ritual kurban harus dijadikan patokan agar kita tidak gampang berlebihan. Kesederhanaan adalah barang mewah di negeri ini, saudaraku. Sekarang mencari pemimpin yang hidup dalam kesederhanaan laksana mencari jarum dalam tumpukan jerami. Para pemimpin di republik ini dari segala tingkatan justru mempertontonkan kemewahan dalam kehidupannya. Sulit mencari keteladanan dari para elit politik sekarang ini. Padahal mereka mungkin setiap tahun membagikan hewan kurban. Tetapi semua itu seakan kosong dari nilai-nilai keteladanan. Seakan para pemimpin sekarang ini mengamalkan ilmu aji mumpung. Mumpung berkuasa, maka segala hal dapat diperbuat. Hukum dikangkanginya, ekonomi dikebiri, kehidupan sosial masyarakat terbelenggu. Oleh siapa? Oleh mereka. Mereka segelintir manusia yang tamak, rakus, yang menguasai segala kendali. Mereka memegang kendali pusat-pusat ekonomi bangsa. Mereka mampu membeli hukum dan mengendalikan pengambil kebijakan, dan mereka mampu mengatur roda kehidupan sosial. Mereka itu kaum oligarki. Meminjam istilah Usnul Mar'iyah 2019, oligarki politik menghasilkan para badut, oligarki ekonomi menghasilkan para bandar, dan oligarki kehidupan sosial menghasilkan para bandit. Lengkaplah sudah jika kita mendiamkan semua ini, maka bangsa kita ini hanya akan dipimpin oleh 3 manusia bergelar 3B, badut, bandar, dan bandit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, bercermin pada para pendahulu kita, para pendiri dan pejuang republik ini, rasanya kita ini malu. Cobalah lihat sejarah mereka yang beramburan mutiara kehidupan. Kita malu, saudaraku. Kita malu dan sekaligus rindu dengan Mr. Sapruddin Prawira Negara.
Menteri Keuangan di zaman Bung Karno tidak mampu membeli popok untuk bayinya. Kita malu dan sekaligus rindu dengan Bapak Muhammad Natsir, Perdana Menteri yang menggunakan jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Kita malu dan sekaligus rindu dengan Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang tak mampu membeli sepatu idamannya hingga akhir hayatnya. Kita malu dan rindu sosok Abdurrahman Baswedan, pejuang kemerdekaan sekaligus wakil menteri muda pada kabinet Sahril yang harus meminjam telepon tetangganya. Kita juga malu dan rindu dengan kesederhanaan Kapolri Jenderal Hugeng yang tak mau menempati rumah dinasnya sebagai Kapolri kala itu dan memilih tetap tinggal di rumah pribadinya. Dan kita pun sangat malu sekaligus merindukan sosok pejuang sekaligus ulama Kiai Haji Agus Salim yang hidup penuh kesederhanaan, tinggal dalam rumah yang sempit, satu kamar dengan istri dan 8 orang anak-anaknya, dan berjualan minyak tanah eceran untuk menopang kehidupan keluarganya. Kita malu, saudaraku. Mereka para pemimpin republik ini, pendiri bangsa ini, mengajarkan kepada generasi kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Mereka rela hidup dalam ketidaknyamanan untuk kebaikan lebih banyak bagi orang lain. Mereka mengajarkan bahwa jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Leader is legend. Begitu kata Kiai Haji Agus Salim. Dan masih banyak teladan dalam kepemimpinan, khususnya di Perserikatan kita Muhammadiyah, yang 2 hari lalu, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, genap berusia 113 tahun. Banyak sosok teladan dari pimpinan Muhammadiyah yang dapat kita jadikan uswah dalam kehidupan kita sebagai pengurus dan anggota Muhammadiyah khususnya. Kesederhanaan para tokoh tersebut merupakan mutiara bagi kita. Siapa yang tidak mengenal Kiai Haji A.R. Fahrudin atau Pak A.R., Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 28 tahun. Beliau seorang tokoh yang sangat dikenal, namun beliau tidak malu berjualan bensin eceran, menambah penghasilan untuk menopang kehidupannya. Dia tidak bergantung kepada Muhammadiyah. Dia tetap ingin mandiri sebagai pemimpin sejati. Tidak pernah minta dilayani secara berlebihan, walaupun beliau bisa saja menggunakan kedudukannya untuk minta dilayani dengan beragam dan kekayaan amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Beliau tidak mau. Beliau berprinsip memimpin adalah melayani. Para ulama juga mengartikan bahwa perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelih binatang memiliki makna yang lebih penting dari sekedar bagi-bagi daging. Prosesi penyembelihan binatang merupakan simbolisasi dari penyembelihan terhadap sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, seperti rakus, liar, tamak, ingin menang sendiri, dan bahkan buas membunuh. Karenanya saudaraku, berkurban adalah mengakhiri sifat kebinatangan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyembelih dengan tangan kita sendiri hewan kurban kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing gemuk dan bertanduk. Saya melihat Nabi SAW meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut, kemudian membaca basmalah, takbir, dan menyembelih dengan tangannya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sifat hewaniah atau kebinatangan dalam diri manusia yang tercermin pada perilaku kaum oligarki sebagaimana penjelasan di atas harus disembelih, harus dipotong dengan cara mengoptimalkan fungsi spiritualitas hati, mata, dan telinga manusia sehingga tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam, bahkan menjadi bahan bakarnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf 179,
walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguhnya kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat kami, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasaan kami, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat kami. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Saudaraku rahimakumullah, ayat ini sangat jelas untuk dipahami bahwa manusia yang tidak mau memahami, melihat dan mendengar ayat-ayat Allah, maka jatuhlah martabatnya laksana hewan ternak, bahkan lebih terhina dari hewan ternak. Hal-hal yang menyebabkan manusia itu diazab di neraka jahanam adalah akal dan perasaan mereka tidak dipergunakan untuk memahami keesaan dan kebesaran Allah. Padahal kepercayaan dan keesaan Allah itu membersihkan jiwa mereka dari segala macam was-was dan sifat hina serta rendah diri. Lagi menanamkan pada diri mereka rasa percaya terhadap diri sendiri. Mereka juga tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk kehidupan rohani dan kebahagiaan abadi. Jiwa mereka terikat kepada kehidupan duniawi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Rum ayat 7. Dalam kurban kita diajari untuk ringan tangan dan ikhlas demi kebaikan sesama. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Islam karenanya sangat anti terhadap kekerasan dan ketidakadilan. Segala hal yang melibatkan kekerasan dan kesewenang-wenangan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita berharap dengan semangat berkurban akan melahirkan manusia-manusia muttaqin yang mampu menguburkan sifat-sifat kebinatangan pada diri mereka. Pemimpin yang mampu hidup dalam kesederhanaan, pemimpin yang amanah, mampu menjadi uswatun hasanah sehingga mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yakni negeri yang berkedaulatan, mandiri, berkeadilan, sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan baldatun thayyibatun warafun ghafur. Laqad kana lis-saba'in fi maskanihim ayah jannati an yamini was-shimal kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua diberikan keberkahan hidup di hari baik dan bulan baik ini. Kita berdoa juga semoga bangsa kita, bangsa Indonesia, dijadikan bangsa yang besar, sejahtera, berkeadilan di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemampuan menjadi insan yang memiliki kemampuan untuk hidup sederhana dalam kehidupan dan mampu untuk melaksanakan teologi al-ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قد يا حاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان منشرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه اللهم ya Allah ampuni dosa-dosa kami ampuni dosa kedua orang tua kami maafkan segala khilaf kami ya Allah panjangkanlah kami dengan awan kasih-Mu curahkanlah kami dengan hujan rezeki-Mu ya Allah maafkan khilaf kami kepada saudara kami kepada kedua orang tua kami di hari baik dan bulan baik ini ya Allah terimalah amal ibadah kami salat kami saum kami korban kami ya Allah berilah keselamatan kepada saudara kami yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji berilah mereka keselamatan ya Allah selamat pergi dan selamat pulang ya Allah jadikanlah mereka haji yang mabrur haji memberikan kebahagiaan kepada dirinya keluarganya dan masyarakatnya memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya ya Allah perkenankan doa kami ya Allah bagi kami yang belum bersempat untuk pergi ke tanah suci Mekah ya Allah berikanlah kami kemudahan mudahkanlah urusan kami untuk melangkah ke kiblat-Mu ya Allah ke Baitullah-Mu ya Allah tidak tahun ini tahun depan ya Allah tidak tahun depannya ya lagi ya Allah Engkaulah yang maha menentukan segala takdir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika idzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat Idul Adha minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.